Buat teman-teman yang sekarang mungkin umurnya sudah 20-an tahun, sudah bekerja, mungkinnya lebih tepat ya, sudah bekerja, sudah menghasilkan, sudah hidup di Indonesia atau di Jakarta atau ya di Indonesia lah dimanapun, dan masih survive sampai sekarang, masih bisa bekerja, masih bisa hidup, masih bisa menghidupi diri sendiri, masih bisa menghidupi keluarga, atau yang punya anak satu, punya anak dua, atau punya lebih dari itu, punya tiga, dan menghidupi orang tua juga, menghidupi adik-adik, dan Anda masih bisa survive, masih bisa bernafas, dan tentu saja Anda tinggal di negara ini, di Indonesia. Congratulations, kalian harus harus memberi selamat, berterima kasih nih, kayak di ruang 28 nih di noise. Berterima kasih kepada diri Anda sendiri karena Anda sudah kuat sejauh ini. Gokil, men. Kayaknya kalau dipikir-pikir lagi ya, setelah gua kan umur udah 35 ya, dan melihat apa yang terjadi di negara ini belakangan, apalagi setelah ada era sosmed kan, kita makin tahu kan, makin terbuka info, makin apa yang terjadi sih segala macam, makin lihat kebagusan, ketidakbobrokan, kesangat becusan, ke ke tidak berantakannya negara ini dikelola oleh para pemimpin-pemimpin yang sangat pintar di atas sana. Dan melihat itu semua, menyaksikan itu semua, melihat melihat semua itu di depan mata kita, melihat itu dengan sangat jelas, dan Indonesia tetap berjalan, mereka tetap berkuasa, yang kaya tetap kaya, dan kita pun tetap hidup. Congrats, man. Kita harusnya berterima kasih karena kita sekuat ini. Karena ada yang bilang kan, kalau lu bisa nyetir di Jakarta atau di Medan lah, di traffic yang kacau, mana traffic paling kacau di Indonesia di mana selain di Jakarta? Kan gue seringnya di Jakarta ya, di Medan gue juga pernah ngerasain berapa kali, emang kacau juga lalu lintasnya. Karena ada yang bilang kalau lu bisa nyetir atau berkendara di Jakarta atau di Medan, lu bisa berkendara dimanapun di dunia, udah siap. Kayaknya kalau lu udah tinggal di Indonesia ya, paling gak udah sampai kerja lah, udah sampai merasakan birokrasinya, merasakan cara negara ini dikelola. Kalau masih kecil kan belum terlalu sadar ya. Lu udah merasakan itu semua dan lu masih survive. Lu kayaknya bisa tinggal dimanapun sih di negara, di dunia ini. Kayaknya sih ya. Gue cukup yakin kita bisa tinggal dimanapun dan survive juga sih di manapun gitu. Di negara yang begini kita bisa survive, man, apalagi di tempat lain gitu. Goks sih, goks. Kayak makin kesini tuh makin what the fuck, man, gitu. Tapi ya udah, kayaknya kita terlalu lama ya. Kita terlalu lama legowo. Paling nggak gini kan, ini sekali lagi nih perspektif gue ya, perspektif saya Gilang sebagai anak yang besar lahir di Pulau Jawa, menghabiskan banyak waktu di Jakarta, ya sebagian di Bandung cukup lama, udah merasakan berbagai kota, tapi ya merasakannya kan cuma hitungannya, nggak tinggal lah. Yang gue bener-bener tinggal kan Jakarta dan Bandung gitu, yang lain ya pernah ngerasain lah kemana. Dan terutama Jakarta deh, Jakarta yang capital city, katanya kota metropolitan yang paling maju lah, paling lengkap fasilitasnya di Indonesia. Gini-gini aja, men. Dari apa ya, kayaknya nggak ada banyak yang berubah gitu, nggak ada banyak yang berubah yang kita rasain. Kalau oke, saya pause dulu bentar. Marah-marah ini karena video call dari istri dan anak saya di balik. Ini harus diangkat. Oh, mau makan habis ini? Iya, dia Saka, makan yang baru banget ya. Saka, hei. Ya, yeah. Bengong. Udah sadar belum? Baru bangun. Oke, lanjut lagi. Tadi ada itu sedikit dari obrolan. Sampai mana tadi? Ya, kayaknya kuat sih kita ditaruh dimanapun ya, orang-orang Indonesia ini dengan segala macamnya. Ya, kayaknya ya itu gue bilang kita terlalu nerima gitu. Oke deh, misalnya gue ambil contoh Jakarta ya, karena yang gue tinggalin di sini. Oke deh, sekarang kita lihat, kita punya MRT, kami di sini punya LRT, ada Transjakarta yang sudah mencakup hampir seluruh
lokasi di Jakarta gitu ya. Ada Jaklingko juga, Mikrotrans dan lain-lain. Tapi kita Transjakarta itu baru ada 2004 men. Bis yang bagus gitu. MRT itu baru beroperasi itu 2019 kalau nggak salah ya. Dari rencana dari lama, pembangunan mulai 2000. Kalau nggak salah sih ingat gue pembangunan 2013 atau 2014 gitu. Karena gue inget gue masih siaran di Mustang di Menara BCA deket GI itu, jadi gue bisa ngeliat ke bawah tuh, ke duku atas saat itu lagi dirombak tuh. Ya udah itu. Tapi coba gue lihat, lu semua tau lah, gue karena orang Indonesia ya masih mengambil untung adalah gue mengalami transportasi busuk, Kopaja jelek-jelek itu adalah saat sekolah gitu ya. Saat gue harus berangkat sekolah, SMP, SMA, pas kuliah di Bandung naik angkot, tapi itu di Bandung ya, kita cerita Jakarta dulu. Harus mengalami Kopaja yang jelek-jelek banget semua. Hanya besi dilas berbentuk kotak, besinya bolong-bolong. Mungkin kalau ada yang pernah dengar materi stand up gue ya soal Kopaja ini, emang gue punya banyak banget keresahan soal transportasi umum ya, karena gue menggunakan gitu. Bayar juga ongkosnya nggak pasti gitu, tergantung abangnya. Kalau Kopaja tuh kan jauh deket. Kalau dulu waktu sekolah gue berapa ya, 500 kayaknya masih, atau 1.500 atau 1.000, gue agak lupa. Pokoknya gue ingat masih ngasih recehan gitu. Kalau angkot tuh sesuai jarak, makin jauh semakin mahal. Tapi ya udah sekira-kira supirnya aja. Kita sebagai siswa kadang kan segini ngasihnya, tapi kurang nih kan, lu naik dari Ragunan misalkan sampai Pasar Minggu kok cuma segini, kayak gitu. Ya udah tuh nggak ada tarif pastinya gitu. Dan ya kita harus mau nggak mau, dulu tuh sistemnya mau nggak mau. Coba lu naik Kopaja panas-panas, lu udah rapi pakai kemeja mau berangkat kerja, Kopajanya ya mau ngarepin AC boro-boro, kursinya kursi keras, kalau nggak ini berdiri, kalau nggak berdiri penuh, dipaksain sampai penuh banget sampai desek-desekan. Dia nggak mau jalan kalau belum penuh. Lu kalau naik masih kosong ya udah, lu harus nunggu dia ngetem. Ini berlaku juga untuk angkot ya dulu ya, lu harus berlaku dia ngetem gitu, dan ngetem tuh lama banget sementara lu buru-buru, nggak bisa diandelin banget gitu transportasi umum gitu. Itu dari fisik bisnya ya jelek, tarifnya juga nggak jelas, belum lagi cara nyetirnya tuh anjing, balap-balapan. Karena mereka ini setahu gue, ini kan Kopaja itu kan Koperasi Angkutan Jakarta, itu bentuknya koperasi, jadi bukan dikelola oleh Dinas Perhubungan ya. Setahu gue itu kan kayak vendor lah, pihak ketiga kerjasama mungkinnya dengan perhubungan. Terus ya udah gue ngerjainnya masing-masing gitu. Dan katanya sih per kendaraan tuh punya pribadi, jadi per pribadi ya nyari untung untuk pribadi gitu. Ada beberapa kendaraan yang punya pribadi, ada yang punya beberapa orang gitu, satu orang punya beberapa mobil. Terus itu makanya ada sistem setoran, jadi supirnya tuh kerja untuk nyetor ke si yang punya kendaraan. Misalkan yang sehari gue punya kendaraan, gue minta 500.000 sehari, ya udah dia kejar-kejaran biar dapat 500.000 sehari gimana pun caranya, kayak gitu. Akhirnya dia jadi gontok-gontokan sama bis lain yang satu jurusan sama dia. Padahal kan inti dari public transportation, public service itu kan menservis publik, yaitu yang utama adalah publik merasa terservis atau terlayani dengan baik. Kalau masih orientasinya adalah untung, ya udah publik tidak akan terfasilitasi dengan baik karena untung orientasinya. Dan kita dulu nggak ada pilihan lain, men. Gue sekolah harus pakai kayak gitu-gitu. Yang kerja apalagi, syukurnya gue saat bekerja udah ada Transjakarta, gue udah jauh lebih bagusan. Sempet transisi dari Kopaja AC, ada Metro Mini AC, terus akhirnya semua jadi Transjakarta, ada yang Mini Trans segala macam lah. Tapi sempat gue mengalami transisi Kopaja AC itu, jadi jurusannya masih jurusan kayak dulu Ragunan yang lewat deket rumah gue dan sekolah gue tuh P19, akhirnya ada P19 AC kayak gitu. Itu tetap aja, men, tahun segitu kalau dibandingin sama negara lain, sorry nih Indonesia, kita sebagai manusia secara achievement memang tidak boleh dibanding-bandingin. Kita sebagai individu ya, kita adalah membandingkan diri kita dengan diri kita yang lalu gitu. Kita tidak boleh terlalu membandingkan achievement orang. Tapi kalau negara, sorry, gue harus bandingin ke achievement negara lain gitu, karena lu negara besar,
besar banget di ASEAN lah, paling besar dan paling kaya, selalu mengaku negara paling kaya dengan segala hasil buminya segala macam. Mana lu ngelihat warga lu di kota metropolitan di ibu kota desek-desekan ya, sementara dari dulu pejabat ya udah naik mobil-mobil bagus, udah pakai four rider, tapi suruh desek-desekan di Kopaja, anjing udah itu masih harus ngalah sama four rider, gila kali, ngaco men. Sejauh ini yang paling bagus MRT gue akuin. Gue belum nyobain LRT ya, tapi kan ngeliat dari review orang-orang yang sering ngerem mendadak, nggak tepat waktu atau apa segala macam. Sejauh ini yang gue coba MRT, gue LRT dan Wush belum pernah coba ya. Tapi jadi untuk publik nih MRT yang terbaik saat ini ya, dari segi fasilitas, dari segi fisik, dari segi ketepatan waktu segala macam. Tapi kita baru dapat 2019 Singapura. MRT-nya udah mau nyampe Uzbekistan kali, udah jauh. Jepang lagi. Kejauhan deh kalau Jepang. Gue ke Jepang tuh 2012. Itu udah ada subway yang kereta bawah tanah MRT-nya tuh yang tingkat 3 ke bawah apa tingkat 2 gitu ke bawah. Gue sampai heran sendiri ini gimana galinya. Bisa tingkat 3 ke bawah. Itu 2012. Gimana? Mereka udah dari tahun 80-an kali ya. Di ASEAN paling tua tuh kalau nggak salah Filipina juga udah punya dari lama banget, dari tahun 80-an setahu gue ya. Singapura udah nggak usah ditanya. Sekarang Bangkok udah jauh lebih bagus dari kita transportasi antar modanya. Walaupun waktu terakhir gue kan ke Bangkok tahun baru 2023 ya, baru terakhir ke Bangkok sana. Masih ada bis-bis yang Kopaja bagusan dikit lah, jadi Kopajanya besar, bisa lebih besar dari Kopaja, tapi kalau gue lihat jendela-jendelanya kebuka. Gue nggak sempat naik sih, cuma jendela-jendelanya nggak ada, ya kebuka lah, nggak ada AC-nya juga gitu, masih ada kayak gitu-gitu. Tapi secara kereta, transportasi berbasis relnya tuh udah bagus banget di Bangkok. Kita tuh iya aja, kita legowo aja, nggak ada yang protes dulu, kayak ya udah deh, mungkin memang masih segini, mungkin di tahun 2000 awal, tahun 90-an, ya masih segini yang bisa pemerintah Indonesia lakukan yang terbaik untuk warga Jakarta, ya masih segini, masih Kopaja yang besi-besi bolong-bolong ini yang terbaik. Ya udahlah, kita mau apa lagi, kita pakai aja untuk ngantor gitu, untuk kerja, emang gak ada pilihan lain. Ya kita habis krisis 98, tapi krisis karena apa juga, ya seluruh dunia mungkin krisis memang, tapi sebelumnya kan karena Orba, karena ada orang-orang maruk yang mau duitnya buat sendiri. Itu kalau buat bangun MRT itu udah lebih menang mungkin dari Singapura gitu. Jabodetabek mungkin transportasinya udah yang terbaik kali di ASEAN. Seperti yang Ridwan Kamil pernah bilang di sosmednya sebelum dia menjadi aneh seperti sekarang, kan transportasi umum tuh political will. Tinggal ada kemauan politik gak dari para politisinya untuk membangun transportasi umum. Pasti dari segi budget, segi apa ada, mau gak tapi bangun transportasi umum yang bagus. Bandara yang tersibuk salah satunya di Jakarta jelas Soekarno-Hatta dong. Sebelum punya Terminal 3 juga gitu-gitu aja. Kita punya kereta bandara tuh lumayan baru. Gue lupa kereta bandara Jakarta tuh coba tahun berapa ya. Coba gue cek ya. Kereta bandara Jakarta. Baru 2018 juga beroperasi, mirip-mirip sama MRT. Dari dulu kita kalau mau ke bandara tuh dipaksa naik taksi, ya, atau naik Damri. Damri pun ya udah Damri gitu. Gue juga cukup sering dulu pas udah masa-masa stand up pun cukup sering naik Damri. Pilihannya gue ke Blok M dianterin terus naik Damri dari situ karena murah, cuma 15.000 apa dulu ya. Naik Damri cukup tepat waktu ya kalau pagi sih ya, kalau kosong. Tapi nggak ada kereta, nggak kepikiran gitu. Kita kan jadi suzonnya, gue nggak mau tarik, gue nggak mikir gitu kok ya. Kita kan jadi suzonnya kayaknya emang ada deal-dealan sesuatu antara pemerintah dan pengusaha mobil, pengusaha motor, pengusaha taksi, sehingga ya udah, tolong taksi gue beroperasi yang banyak ya di bandara, tapi ntar lu dapat bagian deh gitu. Atau kendaraan gue nih, gue jualan mobil di negara lo nih, tapi kalau transportasi umum lu bagus, ntar gak ada yang beli kendaraan gue dong, gak ada yang beli mobil gue. Ya, tolonglah. Jadi orang terpaksa beli mobil.
gaji-gaji kita nih, gue nggak bilang kita deh karena gue nggak pernah ngerasain kerja kantoran ya, gaji-gaji lu yang masih UMR atau UMR lebih dikit atau bahkan di bawah UMR, kalau lu tinggal di Jakarta nih, ini gue ngomongin Jakarta ya, Jabodetabek, lu tinggal di daerah-daerah yang jauh dari titik komuter lain atau titik Transjakarta, lu terpaksa harus nyicil motor, harus beli motor lagi, gaji lu yang udah nggak seberapa, udah habis buat tempat tinggal, habis lagi buat beli kendaraan, yang harusnya kalau transportasi umum memang memadai, nggak perlu banget gitu beli kendaraan. Tapi kalau argumennya kan, tapi selalu orang kan matoknya Jepang, transportasi umum bagus. Padahal kepemilikan mobil di Jepang tuh lebih banyak daripada di Jakarta atau di Indonesia. Selalu matok Belanda. Padahal di Belanda jalan tolnya lebih besar daripada secara kilometer, lebih panjang kilometernya daripada di Indonesia, tahu. Di Jakarta kilometer tol di Indonesia tuh masih kurang. Jumlah mobilnya juga di Belanda juga banyak, bla bla bla. Tapi mereka punya pilihan, men. Di Jepang juga pada naik mobil kan, menurut yang gue baca tuh kan saat weekend, makanya ada weekend driver yang nyetirnya jelek katanya di Jepang tuh. Gue lupa di Jepang seluruhan apa di Tokyo ya. Pokoknya ada istilah untuk orang-orang yang cuma nyetir pas weekend. Akhirnya jadi mereka tidak biasa nyetirnya nggak jago, jadi nyetirnya jelek gitu. Karena setiap harinya pakai transportasi umum. Iyalah, karena ada. Kalau dulu kita terpaksa naik Kopaja karena nggak ada pilihan lain. Pilihan lainnya lu nyicil motor. Apalagi tahun 2000-an awal gitu ya, 90-an kayaknya motor belum semurah sekarang gitu. Paling nggak DP-nya lah. Kita sekarang 500.000 udah bisa bawa pulang lu motor. DP semurah itu. Sehingga motor sebanyak itu. Dulu kayaknya belum segitunya ya. Dan kita ya terpaksa, ini bukan pilihan gitu. Kecuali ini pilihannya gue, wah, MRT udah sampai pelosok mana-mana, komuter lain juga sampai jauh-jauh ada, Transjakarta juga deket. Terus kan katanya idealnya itu kan titik stasiun itu ke stasiun berikutnya 1-2 kilo lah, itu katanya kalau nggak salah titik ideal buat jalan kaki. Jadi dari rumah, dari mana ke titik stasiun terdekat, ke halte terdekat tuh 1-2 kilo kalau di negara yang bagus, kalau nggak salah gitu ya, untuk titik idealnya. Setelah itu udah ada semua mantep, busway pun headway-nya tepat waktu, menit-menit datang busway-nya tepat waktu banget. Jadi kita nunggu tuh aman, nggak akan kepenuhan karena bisnya banyak gitu, datang terus bisnya. Jalurnya juga super steril, jadi benar-benar nggak macet gitu naik Transjakarta. Dan lu masih bawa mobil, ya itu aneh. Tapi ya itu pilihan lu, kalau lu ya bawa mobil ya udah. Tapi pemerintah sudah menyediakan pilihan-pilihan lain yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih tepat waktu. Kalau lu tetap mau bawa mobil ya udah gitu. Kalau sekarang kan banyak orang yang jadinya terpaksa gitu. Terpaksa ini semua pasti berhubungan dengan tata kota, berhubungan juga dengan tata ruang, di mana naruh pemukiman gimana, kenapa bentuk pemukiman vertikal jarang di Jabodetabek, banyaknya masih hunian tapak, itu ada hubungannya juga dengan tata kota, sehingga ya transportasinya juga ngaruh ya, sehingga jalannya jadi ngaruh, jalan kakinya, sehingga harus pada beli motor, trotoarnya juga jelek, semua nyambung. Emang udah kompleks masalahnya, tapi kenapa nggak dari dulu pikirin? Lo orang-orang pinter semua yang di pemerintahan pada S2, pada S3, gelar-gelarnya kalau ditulis tuh panjang-panjang banget, doktor inilah, PhD lah, MM lah, MH lah, MPSI, MPD, apalah semua gelar lo dipasang, DR, segala macem, honoris causa lah. Ya apa gitu yang kerasa? Kayak udah cukup kita nih legowo atau bersyukur gitu. Ya bersyukurlah masih ada ini, bersyukur. No! Tuhan juga gak mau lu bersyukur doang, tapi lu gak ada usahanya. Berdoa doang, bersyukur dan pasrah gitu, tapi memasrahkan tapi tidak berusaha gitu. Ke pemerintah juga masa lu mau pasrah doang. Ini baru dari segi transportasi umum yang gue cover gitu. Karena itu yang paling berasa lah di gue sebagai orang di kota metropolitan ini katanya nih. Yang mau jadi kota biasa karena mau pindah ke IKN. Ya harusnya kan bisa lebih baik, jauh lebih baik semuanya gitu. Sekarang gue
ya 6 bulan terakhir kan semenjak punya anak tinggal di Bali. Ya walaupun gue masih bolak-balik tapi gue cukup lama lah di Bali, tinggal lah hitungannya nih ya, walaupun masih bolak-balik Jakarta. Bali itu kan udah dari lama menjadi tujuan wisata. Udah tahu di Bali itu banyak sekali wisatawan dari berbagai negara dibanding daerah lain di Indonesia. Ya, dan banyak juga wisatawan yang udah tinggal wisatawan orang luar yang emang udah tinggal di Bali. Transportasi umumnya ada sekarang namanya Trans Metro Dewata atau Sarbagita kalau nggak salah nama bisnya. Sarbagita tuh Denpasar, G-nya tuh Gianyar, apa ya, gue lupa. Ada nama busnya tuh, Sarbagita. Trans Sarbagita namanya. Baru 2011 tuh, bahkan udah dari gue aja baru tahu kalau Sarbagita ini udah selama itu. Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar. Gianyar Tabanan dong ya. Ternyata 2011 sudah terrealisasikan, tapi kalau gue lihat bisnya ya masih jarang banget gitu. Bis di bandaranya aja, gue selama ke bandara nih akhirnya seringnya naik taksi karena nunggunya jarang lihat bisnya ada. Ya harusnya dari 2011 juga udah sebanyak Transjakarta dong harusnya. Memang di Bali ini kan kultur adat dan agamanya kan sangat kuat. Jadi kayak setahu gue nih jalanan memang kecil-kecil karena memang sudah ada aturannya, tidak bisa dilebarkan lagi lah. Jalanan-jalanan yang ada tuh emang udah ada aturannya segitu, nggak bisa lebih lebar lagi. Gedung-gedung kan juga nggak ada gedung tinggi di sana, nggak boleh lebih tinggi dari pura kalau nggak salah, pura tertinggi. Kayak gitu, ada aturan-aturannya. Harusnya kan pemerintah bisa mengatur bareng dengan warga adat sehingga pembangunan tidak merusak adat dan merusak lingkungan gitu. Bisa tetap. Kayak mungkin angkot, mungkin karena jalannya kecil-kecil, bis nggak kurang cocok lah, mungkin angkot kecil tapi angkotnya bagus gitu, kayak Mikrotrans Jakarta nih, yang di Jakarta yang pada ada AC-nya segala macem, karena dia bisa ke pelosok-pelosok, jalanan kecil bisa masuk gitu, tapi dibanyakin gitu. Atau berbasis rel, katanya ini kan baru direncanakan nih LRT Bali dari bandara keliling. Aduh, kapan jadinya? Lu kalau Bali sekarang kan gue tinggal di Denpasar ya, daerah Renon. Itu ya masih di kota lah, nggak bukan daerah wisata. Tapi kalau gue ke arah Canggu, ke arah Pantai Brawe, ke arah Kerobokan tuh macetnya gila. Macet motornya banyak banget. Gue merasa di Jakarta motor tuh udah banyak ya. Di Jakarta motor banyak dan nyetirnya kayak tai semua. Kebanyakan ya, sorry, yang naik motor. Ya kalau lu merasa nyetir lu bagus ya lu bukan tai yang gue maksud. Tapi kalau lu merasa nyetir lu jelek, lu tai. Sama pengendara motor yang nyetirnya jelek juga lu tai. Motor di Bali tuh maksudnya gue dari Jakarta nih yang udah sering lihat motor banyak banget. Di Bali super men, motornya banyak, padat. Di beberapa tempat ya orang-orangnya masih lebih. Di Bali tuh klakson cukup jarang orang klakson tuh, jarang banget, sangat jarang mereka pakai klakson. Beberapa juga walaupun motornya padat, misalnya lagi berhenti di perempatan kan banyak tuh yang suka berhentinya lebih marka gitu. Di beberapa tempat masih pada rapih orang-orangnya, walaupun padat motor tapi mereka masih rapih, masih sabar. Kalau di Jakarta kan udah seliburan kemana-mana pasti motor, dia masih rapih. Tapi di beberapa tempat juga banyak yang ugal-ugalan dan ngambil jalan sebelahnya juga udah lumayan banyak juga sih, kayak gitu. Dia masih rapih terus, tapi motornya udah banyak banget dan menurut gue harus segera ada langkah sih. Emang berbasis rel mungkin paling bener ya, karena dia nggak mungkin di atas gitu atau di bawah tanah, tapi dia tidak menambah lebar jalan. Tar tiang-tiangnya ya bisa diakalin lah, kalian kan pinter-pinter yang di sana tuh, yang decision maker, bisa diakalin gimana tiang-tiangnya nggak nambah jalan. Trotoar pun di Bali yang bagus cuma beberapa lah, di daerah-daerah Legian, Kute mungkin banyak yang ada trotoarnya, walaupun trotoarnya juga nggak lebar gitu karena kalah sama toko-toko yang ada di sampingnya atau motor yang parkir di atas trotoar gini loh. Ini kan habitnya orang bule itu kan banyak yang suka jalan, orang luar lah kebanyakan. Banyak yang bawa stroller, banyak yang pakai kursi roda. Susah men jalan di Bali pakai
stroller. Gua yang suka jalan kaki juga di sekitar rumah susah. Di Denpasar yang kota ibu kota gitu, pusat pemerintahan juga trotoarnya nggak sebagus itu. Banyak trotoar yang nggak ada juga, susah juga mau buat jalan-jalan bawa stroller gitu. Gue bawa anak sama istri gue jalan kaki susah. Ya apalagi harusnya tahu di sana banyak orang dari negara-negara lain yang suka jalan gitu, dari negara, ya kan nggak semua turis tuh pengen naik motor gitu ya, mungkin mereka jauh-jauh naik motor, tapi kan banyak yang pengen dan suka jalan, namanya traveler, tapi nggak difasilitasi juga. Lu tahu nih pulau nih tempat dari dulu nih banyak bulenya lah, banyak wisman, udah kayak butter wisman, tapi masa nggak lu bangun yang bagus? Sekarang pilihannya juga banyaknya ya naik taksi dari bandara. Harusnya mungkin Bali yang pertama tuh punya kereta bandara, punya transportasi yang bagus segala macam. Ya mungkin, gue nggak tahu nih ya, mungkin nanti kalau bandara punya kereta nanti pengusaha travel marah, taksi-taksi yang mangkal marah. Karena taksi di situ yang gue tahu yang mangkal ya, ada Gojek, lu bisa pesan Gojek secara resmi, Grab, ada Bluebird, sama taksi-taksi lain lah, non Bluebird. Ini kayak Islam sama non Islam ya nih. Di bandara pun dari dulu di Jakarta tuh Bluebird dan non Bluebird. Entah merek taksinya apapun ya, Buddha, Hindu, Kristen, tapi ini non Bluebird gitu. Pasti mereka kan untuk mangkal di suatu bandara pasti ada bayar dong. Gue punya merek taksi ini pengen mangkal di bandara lu dong gitu. Dan mereka ya udah bayar, mungkin ada setoran kali ke Angkasa Pura atau ke negara, gue nggak ngerti lah. Mungkin nanti kalau kereta bandara dibikin, pasti mereka akan yang pertama protes, aduh nanti berkurang, penghasilan gue berkurang, gini. Tapi nanti pemerintahnya sebagai yang bikin, aduh ya deh nggak jadi deh, gue nggak usah bikin lagi. Gimana sih? Mereka kan berbisnis, nyari profit. Kalau pemerintah atau yang bikin tempat-tempat publik ya tujuannya melayani publik. Namanya melayani, bukan profit oriented. Kan sudah banyak yang bilang gitu, kalau transportasi publik tujuannya profit, ya nggak akan profit selamanya. Karena memang tujuannya bikin transportasi publik bukan profit, tapi melayani. Bikin warga lu nyaman tinggal di negara lu, tinggal di kota lu. Tapi itu bukan berarti tidak mencari profit, tidak dapat duit. Kan ada tiket. Harga tiket lu dapat duit. Ngiklan. Kan brand-brand pada kreatif sekarang, iklan di dalam Transjakarta, di bodinya, di dalam interior kendaraannya, interior MRT, di stasiun-stasiunnya dihias-hias. Itu kan duit semua. Nama stasiun MRT ada Blok M BCA, Lebak Bulus Grab, Senayan Mastercard, Istora Mandiri, Setiabudi Astra. Itu kan duit semua untuk menutupi kos operasional, kos bayar karyawan. Tapi bukan berarti lu nyari untung besar-besaran. Ya nggak akan untung, namanya transportasi publik, pelayanan publik mah nggak akan untung. Tapi kalau mindsetnya adalah untuk memenangkan para pengusaha, ya susah. Selamanya kita nggak akan dapat fasilitas yang decent. Kita nggak minta yang, gue pribadi deh, gue nggak minta yang over the top, yang wah canggih banget, mobil terbang, taksi terbang tanpa awak, yang listrik bisa ngomong. No, yang decent dan bisa diandalkan, titik. Transjakarta iya bagus, menjangkau semuanya, tapi bisnya kurang banyak menurut gue. Nunggu masih suka lama, sekalinya datang penuh banget, susah masuknya. Headway antar bis tuh nggak pasti. Yang paling pasti kalau kita buru-buru nih, kita bisa ngitung waktu ya cuma naik MRT, pasti waktunya. Kalau naik Transjakarta, ini sekarang nih gue kayak, ini misalkan ya, gue perbandingan ya, gue rumah di daerah Ampera Raya lah, Cilandak, tempat gym gue di Permata Hijau. Kalau gue mau nge-gym, kalau gue bawa kendaraan sendiri, bawa mobil, gue berangkat kurang lebih sejam sebelum lah, 60 menit sebelum gue berangkat tuh pas lah waktunya, nyampe nya 60 menit sebelum jam. Kalau mau santai banget 1,5 jam sebelum. Tapi kalau gue naik bis, yaitu gue harus pindah Transjakarta dan Transjakarta terus nyambung bis, ya dua kali pindah lah. Itu gue biar aman udah pasti 1,5 jam sebelum tuh pasti. Itu biar aman banget 1,5 jam sebelum. Kadang malah untuk tujuan-tujuan yang agak jauh gue 2 jam sebelum. 2 jam sebelum tuh. Kalau gue ke Noise, ke Kuningan, kalau naik mobil 1,5 jam, hampir sama sejam sebelum lah.
Kalau naik bis gue biasanya lebih spare lagi 1,5 jam sebelum kadang-kadang. Karena kalau ke Kuningan tuh itu full steril lah jalannya, jalur Transjakartanya, kecuali di underpass Kuningan. Tapi nunggu bisnya kadang lama. Nunggunya yang lama. Jalannya sih enak. Pas pulangnya juga. Pas pulang kalau sore bareng orang kantoran biasanya dapat ramenya. Tapi secara steril sih cepet. Oh enggak. Secara steril pas di Mampang, Buncit tuh cepet. Tapi pas masuk underpass dari Kuningannya tuh agak lama karena masih nyampur sama mobil biasa. Yang kayak gitu-gitu loh. Waktu-waktu yang tidak bisa diprediksi kalau naik Transjakarta gitu. Tapi kalau jalurnya full steril kan jelas waktunya, headway-nya misalnya bisa banyak, headway-nya jelas kan enak gitu. Kita bisa ngatur waktu juga lebih enak. Makanya jadi orang selain karena rumahnya mungkin tidak terjangkau kendaraan umum, dia harus naik motor, beli mobil. Naik motor, naik mobil tuh lebih pasti waktunya. Gimana cara bikin orang beralih kalau ternyata kendaraan yang dia punya lebih pasti waktunya daripada naik bis? Gitu loh. Dan gue yakin pemikiran ini kan, gue mah udah kuliahnya bukan soal tata kota, gak lulus lagi. Gue yakin yang lain kan pejabat tuh pemikiran ada yang mikir kayak gini lah. Kalau memang lu masuk ke pemerintahan tuh untuk melayani ya, ke bukan BUMN enggak lah ya, PNS gitu ya kan, untuk tujuannya melayani. Ke dinas-dinas itu kan melayani. Lu tahu kerjaan lu nih untuk melayani, untuk bikin fasilitas, bikin sesuatu, bikin program, bikin sesuatu yang memudahkan rakyat yang lu kelola. Tapi kenapa begini yang kita yang dapat gitu? Terus gue ngeliat, ya harusnya di Bali tuh bukan ibu kota Indonesia, tapi harusnya bisa lebih maju dibanding provinsi lain, karena pemasukannya kan juga gede pasti di Bali ini. Pemasukan daerahnya gitu ya. Pasti gede, dari kepemilikan motor banyak banget itu. Motor itu kan bayar pajak semua platnya kalau bener ya. Gue nggak tahu takut apa sih kalau bikin LRT keliling Bali, takut pengusaha travel, pengusaha rental mobil, rental motor marah sama lu. Lu kan pemerintah. Masa kalah sama pengusaha? Misalnya ada 1.000 pengusaha yang marah, tapi ada 10.000 warga yang seneng karena mobilitasnya jadi mudah. Terus yang lu dengerin yang marah, atau karena lu merasa warga nggak ngasih lu duit, nggak nyetor. Sementara pengusaha rental, pengusaha taksi itu kan ada izin usaha, semua ngasih duit ke lu. Kok gimana rakyat nggak ngasih duit? Kan rakyat bayar pajak. Ada pajak yang ke negara, ada pajak yang ke daerah, ada pajak dari penghasilan, dari PPN barang tiap yang kita beli, motor yang kita beli, perpanjang tiap tahunnya, perpanjang tiap 5 tahunnya, urus BPKB dan lain-lain, itu kan pajak semua. Penerimaannya macam-macam, memang ada yang ke daerah, ada yang ke pusat, tapi itu kan bayar juga, nggak cuma pengusaha yang bayar. Karena pengusaha kelihatannya lebih gede bayarnya. Misalnya dia izin usaha udah bayar, terus misalnya dia mau menempatkan 100 taksi di bandara, pasti kan dia bayar lah gitu. Langsung gede tuh, kerasa mungkin. Kalau kita kan si ibu Tumi di sana bayar pajak 1 juta. Pak Harjo di sana bayar pajak cuma 500.000, ya nggak berasa mungkin. Bayar perpanjang plat motor 700.000, dikit-dikit nggak berasa. Tapi kan rakyat berapa men? Ini karena yang paling concern, yang paling berasa di gue soal transportasi umum sih. Jadi ini yang gue permasalahkan. Dari sisi lain banyak lah soal birokrasi, soal ya pelayanan lain-lain. Menurut gue pelayanan publik buka jam kantor juga aneh. Udah tahu sebagian besar rakyat lu kerjaannya kerjaan kantoran, jamnya kantoran sama kayak lu. Kapan dia bisa ke pelayanan publik? Dari dulu kan kita selalu sadar kan, kalau mau perpanjang SIM, bikin SIM harus cuti. Mau perpanjang paspor harus cuti atau masuk siang. Ya lu tahu orang-orang pada kerja sampai jam 5. Tapi lu buka pelayanan sampai jam 5 juga, kadang sampai jam 4. Ya gimana? Nggak ketemu dong. Puskesmas juga bukanya sampai jam 4, sampai jam 5. Loh nggak ketemu dong. Udah tahu kan orang kantoran sampai jam 5, sampai jam 6. Ya harusnya buka pelayanannya dari pagi mungkin. Atau 2 shift. Sampai jam 5, buka lagi jam 6 sampai jam 10 malam gitu. Puskesmas juga gitu.
pelayanan umum lah, paspor, ngurus pajak, ngurus apa. Sekarang lu jam 4 pada tutup. Jam makan siang tutup juga sejam. Gimana? Untuk teman-teman yang mendengar mungkin yang kerja di PNS atau di pejabat publik, kalau Anda mau tersinggung ya terserah. Tapi kalau Anda tidak kayak gitu, harusnya Anda tidak tersinggung. Dan harusnya yang tersinggung itu atasan-atasan Anda. Karena apalagi kalian yang cuma bawahan-bawahan, staff-staff, kalian juga cuma ngikutin sistem yang ada. Mau marah gimana? Takut dimutasi kan? Takut dipecat atau takut dicap jelek atau takut apalah. Gitu kan kita sistemnya susah. Mau berubah mau gimana? Gue juga cuma bisa marah-marah gini doang. Gue masuk harus berubah. Masuk dari dalam berubah dong bang. Masuk jadi caleg pret. Berubah emang kalau gue masuk jadi caleg? Kagak. Dan kayaknya gue yakin ya di masa sekarang informasi terbuka ini, orang yang sekolah udah makin banyak. Masih banyak pasti orang-orang di zaman sekarang yang seumuran gue, seumuran 20-an, 30-an yang masih legowo aja. Naik motor setiap hari, komuter 2 jam sekali jalan ke Jakarta untuk kerja, pulang pergi 4 jam, nyampe rumah lu udah malas ketemu anak istri lu, udah capek, weekend diajak jalan-jalan gak mau karena mau istirahat setelah capek weekdays. Lu merasa biasa aja, lu merasa tidak ada yang salah di hidup lu. Banyak juga pasti orang-orang yang kayak gitu yang ngerasa, ya udah naik motor 2 jam ya udah mau gimana, ya emang gini resiko gua. Nunggu kereta di Nambo yang cuma sejam sekali, ya udah mau gimana, emang adanya keretanya gini kok, ya mau gimana. Mungkin masih banyak dengan segala kecanggihan ini yang walaupun dengan banyak kurangnya masih logo-logo aja. Ya eskalator di Manggarai emang mati, mau gimana. Ya udahlah naik tangga aja lah legowo. Ya udahlah naik eskalator mati aja lah. Ya udah desek-desekan tiap hari di stasiun, emang gini kok, wajar. Di Jepang juga desek-desekan. Itulah ya. Di Jepang tuh keretanya banyak banget. Ya kan? Di Tokyo lah keretanya mungkin banyak banget, jalurnya banyak dan udah desek-desekan udah sebanyak itu. Kita kan desek-desekan bukan karena banyak. Karena kadang keretanya kedikitan yang lewat. Stasiun desek-desekan karena alur flow penumpangnya tidak diatur dengan baik mungkin. Karena eskalatornya dikit. Karena eskalatornya ada yang mati jadi desek-desekan. Kita nggak bisa bedain, nggak bisa nyamain plek desek-desekan di Tokyo sama desek-desekan di Jakarta gitu. Beda desek-desekannya. Ya nggak sih? Gimana ya? Tapi ya semua juga nggak bisa nyalain full pemerintah. Pemerintah tidak full salah. Karena kita ada mindset orang Indonesia yang juga susah diubah. Contoh, rumah harus rumah tapak. Kita lihat kalau negara-negara maju kebanyakan ya udah rumah vertikal gitu. Pemukiman ya vertikal untuk menghemat tempat sehingga transportasi antar moda juga bisa lebih baik. Sekarang gini, kalau ada stasiun di sebelah apartemen. Ada stasiun persis di sebelah apartemen. Lu apartemen lantai 30 rumah lu misalkan. Dari lantai 30 ke bawah lu naik lift kan. Nggak usaha lah, nggak capek. Turun lift, keluar apartemen, langsung stasiun. Ya dong? Lu lantai 20, lantai 1, mau lantai 30, lantai 40, lu keluar apartemen langsung stasiun, nyambung. Tapi misalkan ada stasiun persis di depan komplek rumah, ya. Persis di depan komplek rumah. Di dalam komplek rumah itu ada 200 rumah, ya. Sama mungkin jumlahnya sama jumlah unit di apartemen itu ada 200 unit, tapi ke atas ini 200 unit ke belakang. Ada 200 rumah. Rumah yang paling depan dekat gapura pasti harganya akan lebih mahal. Karena dia deket, jalan dikit, sampai gapura, langsung ke stasiun. Tapi rumah yang ke-200 di ujung sana, untuk dari rumahnya ke depan gapura aja, iya misal dijual komplek ini hanya 10 menit dari stasiun. Nah, hanya 10 menit, tapi lu rumah ke-300 di dalam komplek banget noh. Untuk kedepannya lu harus beli selis lagi. Beli sepeda listrik. Karena lu males goes. Atau lu beli motor lagi akhirnya untuk ngantar lu ke depan. Tetap beli motor, tetap nyicil dengan gaji lu yang gak seberapa itu. Susah emang mindset kita pun, mindset orangnya pun susah diubah. Karena masih pengennya rumah tapak gitu. Kalau bukan rumah tapak tuh kayak belum punya rumah. Suka-suka lu dah.
Tapi kalau soal jalan kaki, gue rasa ini bukan soal mindset, gue rasa ini soal infrastruktur. Karena ada yang bilang kan, mana nih trotoar? Orang nggak mau jalan kaki, orang susah jalan kaki nih karena nggak ada trotoar. Kayak gue tadi dia protes kurang trotoar di daerah Bali dan Pasar gitu. Terus ada yang bales, ya kalau trotoarnya dibikin, percuma trotoar bagus-bagus, nggak ada yang jalan kaki juga. Tuh trotoar lebar banget di Kemang, nggak ada yang jalan kaki. Nggak, kalau menurut gue itu infrastrukturnya duluan sih. Kalau infrastrukturnya bagus, dipaksa orang jalan orang. Singapura sama kok panasnya sama kita, sama Jakarta lah. Jalan orang. Bisa diakalin dengan ada tendanya, ada atapnya, bisa masuk ke gedung, ada fasad gedung. Ini bukan masalah telur duluan atau ayam duluan. Ini orang mau jalan duluan atau fasilitasnya ada duluan. Apakah kalau menurut gue fasilitasnya sih. Dipaksa bisa gitu kita. Kalau fasilitasnya ada jalan orang-orang gue yakin. Udah dah, gue udah cukup marah-marah di bulan puasa ini. Ntar lagi buka puasa nih, udah 5:30. Ya ini nggak tahu hari Kamis nanti akan tayang lagi atau enggak ya. Yang penting ini tayang dulu aja. Minggu lalu kan udah nggak tayang ya. Minggu lalu juga nggak tayang kalau nggak salah. Ya gitulah. Terima kasih banyak. Gue nggak baca email deh hari ini. Cuma pengen mengeluarkan emosi saya di bulan puasa ini. Ya saya menggugurkan pahala saya mungkin ya. Karena saya marah-marah barusan ke pemerintah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kan belum tahu juga. Ini kan ibadah rahasia. Nggak tahu juga gugur apa enggak. Ini podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Insya Allah tayang setiap hari Kamis. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.